warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Muhotib. Sebelah kiri saya, Fuad Najmi. sebelah kanan saya, Nur Hidayati. telah melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Tergerak. Bergerak, Menggerakkan. salam bahagia. Assalamualaikum Pak Hotib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fuad. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak Hotib? Alhamdulillah luar biasa sekali hari ini Pak Fuad, dan apalagi bertemu dengan Pak Fuad, jadi semangat. Pembelajaran lancar ya Pak Hotib? Alhamdulillah lancar, meskipun ada 1, 2, 3 kendala bisa teratasi. Baik. Baik Pak Hotib. Pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya, berkaitan dengan kegiatan yang akan dilakukan pada kesempatan kali ini. Iya. Yang pertama adalah ada 3 kegiatan sebenarnya Pak Hotib. Yang pertama adalah pra supervisi, yang kedua adalah observasinya, yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, Pak Hotib, Iya. dari kegiatan pertama kali ini yaitu adalah pra supervisi. Ya. Sebenarnya Pak Hotib ini ingin saya nilai pada kompetensi yang apa? Iya. Dalam hal kegiatan kali ini ada 3 kompetensi, yaitu tentang kehadiran penuh, Ya. terus mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, saya harap dari Pak Fuad nanti yang saya butuhkan sekali untuk dinilai ataupun diamati dalam hal yaitu mendengarkan aktif, Pak Fuad. Mendengarkan aktif. Iya. Baik. Jadi Pak Hotib di sini ingin dibantu ya Pak kompetensi dalam mendengarkan aktif. Nah, pada kesempatan ini ya mari kita bareng-bareng kita amati lebih detail lagi bagaimana kompetensi mendengarkan aktif itu dari Pak Hotib. Ya. Baik, kemudian Pak Hotib kira-kira pada bagian mana nih yang nanti Pak Hotib ini inginkan untuk saya amati? Ya. Dari hal mendengarkan aktif, ya kan, mendengarkan aktif, saya harap nanti Pak Fuad membantu untuk memberikan pengamatan sehingga saya bisa menemukan tentang pengembangan yang terhadap diri saya, khususnya dalam ketika berhadapan dengan kucing. Selanjutnya, bagaimana sih penilaian Pak Hotib terhadap apa yang dikembangkan? Untuk mendengarkan aktif, saya berusaha melatih diri dalam hal menjadi pendengar yang benar, menjadi pendengar yang betul-betul mendengarkan dengan sesungguh-sungguhnya, mulai sehingga bisa mendengarkan dengan fokus dan bisa menangkap apa yang disampaikan oleh coach, terutama dalam merespon apa yang telah disampaikan oleh coach berhubungan dengan unek-unek ataupun problematika yang disampaikan coach. Baik, luar biasa sekali Pak Hotib. Ya. Kemudian nih, Pak Hotib kan pasti punya harapan ya, ataupun tujuan pada proses coaching nanti. Ya. Apa harapan atau tujuan Pak Hotib tadi? Oh iya. Berangkat dari mendengarkan aktif, saya bisa memberikan kenyamanan, terus coach bisa seperti diorangkan, dihargai, dan juga merasa memiliki empati bagi coach tersebut, sehingga coach bisa terbuka dalam menyampaikan problematikanya ataupun menyampaikan unek-uneknya, yang kemudian imbasnya nanti coach bisa menemukan solusi sendiri. Luar biasa Pak Hotib. Baik Pak Hotib, saya apresiasi ya atas rencana yang Pak Hotib nanti laksanakan. Oke, ya. Baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Pak sudah berbicara banyak dengan saya di supervisi ini. Yuk, kapan nih kira-kira nanti bisa untuk segera diskusi? Ya, ya? siap Pak. Nanti dikabari saja waktunya. Oke, siap. Nanti saya akan supervisi. Terima kasih waktunya Pak Hotib. Sama-sama Pak Fuad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Fuad. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Nur? Alhamdulillah hari ini sehat walafiat, Pak. Alhamdulillah. Bu Nur kemarin menghubungi saya lewat telepon, katanya ingin minta saya untuk bisa memberikan waktu agar bisa berbincang tentang unek-unek yang ingin Bu Nur sampaikan ya. Nah, tujuan pertemuan kali ini apa, Bu Nur? Baik Pak Hotep, terima kasih sekali untuk Pak Hotep yang saat ini bisa meluangkan waktu untuk saya, menerima telepon dari saya, kemudian bisa meluangkan waktu hari ini. Sebetulnya banyak masalah deh kalau di sekolah untuk akhir-akhir ini yang saya hadapi deh, makanya saya kadang jadi tidak fokus, jadi mungkin terlalu banyak pikiran. Tapi untuk masalah yang paling utama adalah untuk di kelas nih ada anak yang kurang fokus atau selalu aktif ketika di kelas. Anak tersebut tidak mau duduk sama sekali, selalu jalan-jalan terus, kemudian kadang keluar masuk sehingga bisa mengganggu ketertiban di kelas. Kemudian anak-anak yang lain juga jadi kurang fokus gitu, Pak. Iya. Jadi masih ada kendala di kelas, yaitu ada anak yang aktif ataupun sering mengganggu temannya. Nah, dari Bu Nur yang dialami tersebut atau dihadapi tersebut ketika di kelas, kemudian kalau boleh dibilang nih Bu Nur ya, dari skala 1 sampai 10 itu di posisi mana Bu Nur dalam untuk mengurai masalah tersebut atau untuk mencapai tujuan tersebut? Untuk skalanya mungkin sekitar berapa ya, 7,5 lah Pak. Sudah berusaha tapi belum mendapatkan hasil yang maksimal. Oh iya ya, belum mencapai hasil yang maksimal ya. Lalu sebenarnya apa ini yang Bu Nur miliki, yaitu tentang kekuatan untuk mencapai tujuan tersebut? Untuk beberapa hari ini, akhir-akhir ini sudah saya melakukan beberapa solusi, beberapa alternatif. Yang pertama adalah dengan anak yang aktif tersebut. Yang pertama, kadang saya mengajak anak tersebut dan anak-anak yang lain untuk melakukan kegiatan di luar kelas. Otomatis anak tersebut bisa melakukan kegiatan yang mungkin sak senengnya dia gitu, misalnya muter-muter, atau sampai anak tersebut mungkin merasa kelelahan, kemudian bisa fokus untuk duduk, untuk istirahat. Kemudian saya sedikit berbincang-bincang dengan anak tersebut. Kemudian yang kedua, ketika di kelas saya melakukan pembelajaran diferensiasi. Ketika yang lain mungkin bisa belajar sambil duduk fokus, saya melakukan kegiatan yang mungkin tujuannya yang sama tapi dengan kegiatan yang berbeda pada anak tersebut, sehingga anak tersebut tetap bisa melakukan mencapai tujuan tapi dengan melakukan kegiatan yang dia sukai tersebut. Oke. Jadi ada, sebenarnya tadi Bu Nur sudah menyampaikan ada peluang atau kemungkinan yang ingin Bu Nur ambil dari mencapai tujuan tersebut. Kira-kira apa Bu Nur? Untuk mencapai tujuan ya, pinginnya saya itu anak tersebut walaupun mungkin masih karena memang aktif ya. Kalau anak TK kan berbeda-beda, ada yang memang mau duduk sendiri, ada yang mau aktif seperti itu, walaupun bergerak tapi bisa sedikit fokus, paling tidak memperhatikan apa yang saya sampaikan, kemudian mengerti apa yang saya sampaikan, tidak hanya sekedar lewat gitu. Iya. Berarti untuk mencapai tujuan sebenarnya Bu Nur sudah memiliki titik-titik peluang. Nah, sekarang rencana apa ini? Rencana yang ingin Bu Nur lakukan secara prioritas? Terima kasih Pak Hotip. Untuk rencana prioritas yang saya lakukan, yang pertama mungkin adalah berkolaborasi dengan orang tua, menyampaikan kepada orang tua tentang anak tersebut seperti ini ketika di kelas, kemudian berdiskusi dengan orang tua ketika di kelas. Mungkin saya penanganan seperti ini, di rumah seperti apa gitu. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam dengan guru pendamping juga. Jadi ketika mungkin saya sibuk dengan murid yang lain, guru pendamping bisa fokus dengan anak tersebut. Oke, berarti sudah memiliki strategi ya benar ya, ada strategi untuk mencapai tujuan tersebut atau skala prioritas. Lalu kira-kira jangka waktunya bagaimana ini Bu untuk sampai kepada tujuan?
Terima kasih Pak. Untuk jangka waktunya ya mungkin sedikit demi sedikit deh Pak. Karena untuk apa namanya, kebiasaan, memunculkan kebiasaan anak kan akan sedikit sulit ya, tapi dengan kebiasaan sedikit demi sedikit insya Allah saya optimis akan tercapai. Yang selanjutnya saya akan berusaha semaksimal saya. Yang terakhir adalah tetap berdoa semoga anak tersebut semoga bisa menjadi anak yang solih, karena doa adalah yang paling utama menurut saya. Iya, Gus Nur, terima kasih. Itu juga penting sekali, perlu ditanamkan oleh Bu Nur. Kemudian dari hal yang tadi disampaikan oleh Bu Nur, ukuran keberhasilannya seperti apa Bu Nur? Gambaran ukuran keberhasilan dari rencana Bu Nur ini? Untuk gambaran keberhasilan yang itu, ketika anak tersebut bisa fokus, bisa mengerti apa yang saya sampaikan, itu sudah menurut saya berhasil. Walaupun mungkin anak tersebut masih tetap jalan karena memang namanya anak-anak tidak bisa duduk terus dari awal sampai akhir. Kalau anak tersebut sudah mengerti apa yang saya sampaikan, bisa melakukan kegiatan dari itu, sudah menurut saya berhasil. Berarti ketika anak tersebut sudah mengalami atau sudah kembali kepada titik fokus, yang tadinya suka mengganggu, yang tadinya suka mengganggu teman atau usil, ketika sudah konsentrasi itu sudah berhasil ya Bu Nur. Nah ini berarti kita juga perlu sekali Bu Nur untuk mengetahui ketika ada gangguan yang timbul, bagaimana cara mengatasi gangguan yang timbul ketika anak mau konsentrasi. Untuk beberapa hal yang dilakukan untuk mengatasi gangguan yang timbul ketika anak tersebut sudah konsentrasi, yang pertama tentunya ice breaking guys, supaya anak-anak fokus kembali. Kemudian adalah salah satunya memberikan reward, ketika walaupun rewardnya hanya sekedar kalau ditekan jempol atau ucapan terima kasih atau ucapan hebat atau ice breaking yang lain, tentunya anak akan bisa fokus kembali. Kemudian komitmen dari Bu Nur terhadap rencana ini apa komitmennya? Untuk komitmen yang akan saya lakukan, komitmen saya adalah akan selalu melakukan hal tersebut tanpa kenal lelah, guys. Maksudnya tetap berusaha, karena kita sebagai pendidik adalah tugasnya adalah menuntun anak. Jadi anak seperti apapun, karena memang memang anak seperti itu berbeda, jadi kita fokus komitmen bahwa semoga anak itu bisa menjadi anak yang solih. Terutama itu. Terus siapa sebenarnya yang ingin mendampingi atau membantu Bu Nur dalam menjaga komitmen ini? Untuk yang bisa menjaga komitmen saya, kalau anak kan otomatis karena anak masih kecil akan sedikit sulit. Tapi yang pertama adalah terutama guru pendamping di kelas saya. Kemudian kepala sekolah yang akan membantu saya juga ketika saya menemukan masalah atau yang lain. Kemudian yang terutama adalah orang tua. Di rumah ketika bersama orang tua harus seperti apa? Ya, berarti butuh kerjasama dari beberapa pihak ya Bu Nur ya, baik orang tua, kepala sekolah ataupun guru pendamping. Nah selanjutnya yang pada sesi terakhir yaitu bagaimana ini sebenarnya yang akan dilakukan tindak lanjut dari coaching ini Bu? Terima kasih Pak. Untuk tindak lanjut dari coaching ini saya akan fokus kepada anak tersebut tanpa mengabaikan yang lain, tapi tetap pada tujuan saya bahwa anak tersebut bisa berubah, kemudian bisa menjadi anak yang solih. Fokus hal tersebut. Demikian Bu Nur, mudah-mudahan Bu Nur bisa mencapai sebuah tujuan dari komitmen yang tadi disampaikan dan menemukan solusi yang terbaik bagi anak yang tadi Bu Nur hadapi. Semoga problematikanya cepat mencarikan solusi dari yang Bu Nur sampaikan. Demikian pertemuan kali ini. Saya mohon maaf Bu Nur apabila dalam mendampingi Bu Nur atau sebagai teman curhat Bu Nur masih banyak kekurangan. Saya akhiri Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama Bu Nur. Baik Pak Khotib, kita bertemu kembali ya. Menyambung dari proses coaching tadi yang dilakukan oleh Pak Khotib. Pak Khotib menilai sendiri performa ketika menjadi coach, kompetensi apa saja sih
yang sudah Bapak Khotib ini tunjukkan, bagaimana prosesnya? Ya, kompetensi-kompetensi yang saya tampilkan atau saya tunjukkan ketika melakukan proses coaching, yang jelas ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan tentu saja mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Ya. Baik Pak Khotib, apa yang membuat Pak Khotib ini yakin dengan penilaian tentang performa yang sudah Pak Khotib tunjukkan tadi? Seberapa yakin? Saya memiliki keyakinan, yakin dengan seyakin-yakinnya. Artinya ketika saya menunjukkan kompetensi, terutama terhadap tadi yang saya minta kepada Pak Fuad untuk mengamati dalam kaitannya mendengarkan aktif, saya sudah berupaya semaksimal mungkin, meskipun ada titik-titik kekurangan itu wajar bagi saya, tapi saya berusaha untuk senantiasa mendengarkan seaktif-aktif mungkin sehingga bisa membuat kenyamanan dan rasa dihargai seorang coach tersebut. Luar biasa Pak Khotib. Baik Pak Khotib, saya mau menjelaskan nih apa yang sudah saya observasi terhadap Pak Ya. Khotib. Izinkan saya menjelaskan Pak Khotib ya? Ya, silakan Pak Fuad, Oke. silakan. Baik, dari catatan saya Pak Khotib, Ya. Pak Khotib tadi kan untuk dibantu bagaimana kompetensi-kompetensi yang akan dilihatkan ya, Ya. diobservasi, yaitu salah satunya adalah mendengarkan aktif. Nah, dalam mendengarkan aktif, Pak Khotib sendiri sudah sesuai nih dengan catatan saya, sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk ya Pak, atau sudah sesuai dengan apa yang menjadi seharusnya ya. Namun ada beberapa catatan kecil nih Pak, Ya. ketika Pak Khotib tadi melaksanakan proses coaching. Salah satunya adalah gestur tubuh dari Pak Khotib sendiri, yang mana gestur dari Pak Khotib sendiri bersender kepada kursi, Ya. jadi terlalu terlihat kalau biasanya terlalu santai, Ya. terlalu santai ya. Tapi pada akhirnya Pak Khotib sudah bagus dalam mendengarkan aktif. Selanjutnya Pak Khotib, tindak lanjut nih Pak dari kompetensi yang sudah Pak Khotib dapatkan tadi ya, mendengarkan aktif. Tindak lanjut ke depannya Pak Khotib mau seperti apa? Ya. Terima kasih Pak Fuad atas catatannya tadi. Semoga kedepannya ketika melakukan coaching saya bersungguh-sungguh juga dalam hal memperhatikan bagaimana posisi saya duduk yang sebaik-baiknya agar mendengarkan aktif itu bisa tercapai. Nah, setelah saya berupaya untuk dibantu Bapak mengamati dalam mendengarkan aktif, untuk tindakan selanjutnya mohon sekali nanti juga perlu dibantu dalam untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu. Untuk ini tindak lanjut kompetensi yang sudah didapat nih, Ya. pengimbasannya Oh, iya, kepada oke. siapa? Oke. Atau Ya, dari kompetensi yang didapat terutama dalam mendengarkan tadi ya Pak, mendengarkan aktif, saya akan imbaskan atau akan lanjutkan kepada rekan-rekan sejawat manakala ketika mempraktekkan coaching, sehingga nanti saya bisa berbagi praktek baik melalui rekan sejawat ataupun dalam komunitas sekolah. Oke. Ya, sehingga kita bisa berbagi ilmu di kemudian hari, rekan-rekan atau guru-guru yang ada di Kombel ataupun yang ada di sekolah bisa mendapatkan manfaat ilmu tersebut. Oke ya Pak, semoga bermanfaat Pak. Selanjutnya Pak Khotib, dari proses coaching tadi, kompetensi mana lagi dari Pak Khotib yang ingin ditingkatkan? Ya, dari kompetensi coaching yang ingin saya tingkatkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Karena tadi saya terima kasih sekali sudah diamati bagaimana mendengarkan aktif gitu kan. Nah, selanjutnya untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak gitu. Baik Pak Khotib ya, tak terasa Pak Khotib kita sampai di ujung percakapan ini, perbincangan ini. Wah, sangat luar biasa sekali Pak Khotib ya, kita sama-sama belajar. Ya. Jadi dalam 3 proses ini kita sudah melalui ya, dari Pak supervisinya yaitu dengan observasi dan juga pasca observasi. Nah,
Untuk selanjutnya mungkin nanti saya sudah menuliskan di form penilaian supervisi akademik ya Pak. Ya. Nanti bisa dibaca kembali untuk dipelajari lebih lanjut yang sudah kita bincangkan. Nah, terima kasih Pak Khotib waktunya, ya meluangkan waktunya demi kebaikan kita semua ya, untuk meningkatkan bagaimana kompetensi pribadi kita sebagai guru ya, yang pada intinya adalah ya semua kembali kepada murid dan murid. Ya. Oke Pak, terima kasih. Terima kasih juga. Semoga bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fuad. Sama-sama.